Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan mengajarkan ke teman-teman mengenai strategi scalping crypto win rate tinggi. Jadi banyak pemula di sini yang mulai pengen trading harian di kripto, pengen mulai scalping di market kripto dan bingung kira-kira gimana caranya. Jadi pertama tanpa basa-basi itu adalah price action. Saya bukan orang yang peduli ya dengan news, peduli terlalu banyak juga ya dan terlalu mendetil tentang fundamental etc. Naratif ya itu mengambil peran. Cuman menurut saya pribadi, market itu bisa kelihatan hanya dilihat dengan chartnya. Itulah mengapa saya aliran technical analysis, aliran price action dan itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Apalagi kalau di sini kita trading, kita scalping harian, hanya price action yang penting untuk kita perhatikan. Dan banyak juga ya aliran-aliran trader yang mana dia hanya rely on technical analysis. Dia udah nggak peduli dengan news, fundamental, laporan keuangan, rate cut dan lain sebagainya ya. Dia nggak peduli what the Fed says, dia hanya lihat chartnya, oke ini waktunya beli, oke ini waktunya jual. Dan saya juga orang yang ada ya dalam stance tersebut. Jadi saya sangat memperhatikan price action, sangat memperhatikan chart dan menurut saya itu yang paling penting. Level pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah support and resistance. Ini yang paling basic. Dimana ya mungkin saya gambar-gambar juga ya. Level support itu merupakan area di mana ada kecenderungan harga ini mengalami kenaikan. Karena apa ya? Level support itu level yang dijadikan orang untuk melakukan pembelian ya. Jadi ketika harga itu turun ya, dia pasti akan menahan dan titik harga ini menahan kita sebut dengan support dan ketika harga mendekati support ya ada kecenderungan dia melakukan yang namanya peningkatan ya atau bounce. Selanjutnya resistance ini adalah area when you sell ya, when you close the position. Jadi ketika ya harga ini mendekati suatu area resistance ya biasanya dia akan mengalami yang namanya penolakan, memberikan ya kita potensi untuk melakukan yang namanya penjualan. Karena biasanya apa? Di sini seller itu antri, dia pasang order jual dan harga cenderung mengalami penurunan. Dan supply and demand ya ini adalah istilah lain. Kalau di dalam support and resistance kita hanya ngomong marking suatu area, tapi kalau supply and demand ini konsepnya juga sebenarnya relatif mirip ya. Demand area permintaan, kalau mereka meminta sesuatu mereka akan beli. Kemudian supply zone ya, area penawaran. Yang mana kalau kita ngomong ketika mereka menawarkan sesuatu berarti mereka ini juga melakukan penjualan. Basically it's supply and demand ya. It's support and resistance. The same thing ya, itulah mengapa kalau teman-teman perhatikan setiap kali harga mendekati area support ya dia mengalami yang namanya peningkatan. Nah, kenapa bawah ini bisa disebut sebagai area support? Karena harga udah pernah mendekati area ini dan teman-teman lihat ya ketika harga mendekati ya area ini lagi ya dia mengalami kenaikan. Kenapa ini disebut resistance? Karena setiap kali harga mendekati area ini ya dia mengalami yang namanya penurunan. Jadi suatu support and resistance atau supply zone and demand zone itu sesuatu yang bisa dibilang oh ini support, oh ini demand zone, oh ini supply zone, oh ini resistance. Itu adalah ketika ya udah ada harga yang pernah ada di area tersebut. Jadi kita nggak bisa bilang ini supply and demand tanpa harga itu mengalami sentuhan ya atau mengunjungi range ini selama beberapa kali. Jadi ketika harga mendekati range supply ya dia mengalami penolakan dan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Penting ya bagi teman-teman untuk memahami yang namanya market structure ya. Kalau bull market baby ya ini kita dalam keadaan yang uptrend ya, harga membentuk yang namanya higher high dan juga higher low ya, dimana di sini selalu membentuk higher low ya, titik low yang semakin tinggi dan membentuk yang namanya higher high ya. Higher high ini adalah titik tinggi yang semakin tinggi. Jadi harus teman-teman pahami ketika bear market ya, downtrend ini market justru membentuk ya yang namanya lower high ya dan di sini lower low ya. Artinya apa? Ya artinya ini titik rendah yang semakin rendah, ini titik tinggi yang semakin tinggi. Dan ketika market sideways ya, itu dia nggak kemana-mana teman-teman ya. Jadi dia hanya ranging aja ya, nggak membuat suatu struktur naik atau turun. Dan keadaan ini ya ini neraka ya untuk
breakout trader, tapi ini surga untuk range trader. Artinya apa? Orang yang suka trading dengan supply and demand, ya, mereka akan suka market yang ranging. Sementara orang yang suka membeli ketika harga mengalami breakout, ya, ini ketika sideway, ya nggak akan bisa trading dengan baik. Oke? Nah, kita ngomongin ya pendekatan dari para trader profesional. What they do, what I do, what we do. Ya, jadi mereka memang menggunakan analisa teknikal, cuman mereka juga mengelola emosinya. Ya, ini saya setuju partnya. Jadi cukup kita melihat technical, derivatif data, order flow, mungkin akan kita jelaskan lebih dalam nanti. Tapi yang paling penting itu adalah mengelola manajemen emosi. Dan manajemen emosi ini bisa teman-teman kelola kalau teman-teman bisa memanajemen risikonya. Kalau risikonya terlalu tinggi, pasti psikologismu bermasalah. Risikonya terlalu rendah, kamu nggak bisa grow. Risikonya pas, kamu bisa bertahan dan konsisten. Jadi mindset profesional itu selalu paham gak ada setup yang 100% profit. Saya pun ya nge-share untuk teman-teman akademi kripto di dalam, ya ini pun ya bisa teman-teman lihat ya. Memang most of the time 80-90% yaitu selalu hit TP1, ya hit TP2, TP3 dan ya saya selalu membuat setup ya untuk teman-teman di dalam, tapi selalu ada momen di mana saya terkena stop loss. Ya ini contohnya jelly-jelly. Saya membuat ya potensi beli jelly-jelly di 0,07 ya target 0,12 dia hit sampai TP4. Tapi sayangnya apa? Saya kena stop loss dulu ya, harga turun 6% dari area invalidasi saya dan boom ya dia mengalami kenaikan. Kalau saya nggak bisa menjaga risiko, ya ini misalkan duit saya semua saya taruh jelly-jelly, saya kena stop loss, terus tiba-tiba dia terbang, mungkin saya bisa gila. Ya, itulah mengapa penting bagi teman-teman ini untuk menjaga risiko. Kalau ini saya pakai risiko 3%, 5% dari modal yang saya punya, ya ketika dia loss, ya udah, saya bisa terima dengan legowo. Tapi ketika ini risk per trade-nya itu tinggi banget dan saya ditarik ya turun ke bawah terus terbang ya saya mungkin bisa gila ya. Itulah mengapa ketika posisi-posisi lain ya yang saya share untuk member Akademi Kripto di sini full take profit, saya juga nggak euforia ya. Contoh tahu udah TP1, kemudian beberapa ya trade ya tadi recall, turtle ya TP1. Nah ini humanity protocol ya 250%. Saya nggak terlalu euforia ya karena ini juga F ya hit semua target karena saya pakai ya light TP2 karena saya pakai risk management yang tepat. Kalau semua duit saya taruh di sini saya akan keringetan ya setiap hari lihat posisinya. Itulah mengapa ya kalau kamu mau ya trade dengan trader yang profesional ya kamu bisa trade dengan kita. Bisa masuk juga ya komunitas gratis ya, link di bawah kita akan tunjukin teman-teman dan lihat hasil belajar dari teman-teman yang lain. Karena penting sekali ya untuk ikut profesional ya, kalau kamu ikut pemula kamu sulit cuan, tapi kalau kamu ikut profesional chance cuan kamu itu juga semakin tinggi. Nah penting ya untuk melihat yang namanya risk to reward ya, ini RR 1:2 ya, 1:3 ini 1:4. Artinya apa? Kalau RR ini 1:2 ya kamu mengorbankan 1 juta, kamu dapat 2 juta. Kalau RR 1:3, kamu mengorbankan 1 juta, kalau posisimu salah, kamu gain 3 juta. RR 1:4, kamu mengorbankan 1 juta, kamu gain 4 juta. Ya, meskipun kamu ya hanya pakai 1:2 ya win rate 50% pun ya teman-teman kamu masih bisa untung. Kalau RR-mu di bawah 1:2, you will never ya get anything. Itulah mengapa di dalam pun ya ini saya teman-teman bisa lihat ya RR saya selalu 1:4 ya 1:5. Jadi ketika dia full TP seperti ini ya saya bisa banding 1:17 ya. Ini humanity protocol ini 1:17. Artinya apa? Saya mungkin mengorbankan 100 juta, ini dapat 1,7 miliar ya. Itulah setup trading dan itulah market. Ya, itulah pentingnya mengapa risk management ya, managing risk to reward it's very important. Selanjutnya kita ngomongin psikologi dan juga disiplin. Banyak ya yang sudah punya trade idea ya, contohnya seperti ini, oke. Harga begini. Nah, kamu di sini udah entry ya, di sini SL. Nah, ketika dia naik ya ini TP-nya di sini. Nah, ini ditarik dulu ke bawah entry. Nah, terus habis itu kamu close posisi terus dia tiba-tiba terbang. Sering terjadi. Ya itulah mengapa kalau udah punya yang namanya trading plan, tolong ya respect the trading plan. Karena sulit ya mengontrol emosi. Kalau
kamu size-nya itu terlalu gede, kamu akhirnya nggak lihat chartnya. Kamu nggak tahu harga ini mau naik atau mau turun. Ya kamu lihat cuman PNL-nya. Oke, duitnya jadi berapa? Duitnya jadi berapa? Ya. Terus oke, duitnya jadi segini. Oke, close. Terus tiba-tiba besok terbang terus stres. Terus dia FOMO buy di atas terus turun terus rungkat. Ya, itu yang selalu terjadi. Evaluasi diri juga penting. Ya, bikin jurnal, ya journaling, lihat, perbaikin kesalahan, kenapa suatu setup nggak bener, kenapa suatu setup gagal, dan miliki ya mindset jangka panjang. Memang ya trading is for a long term game, ya jangan berharap kamu bisa langsung profit dalam jangka waktu pendek ya kalau kamu belajar sendiri ya, kecuali kamu ikut ya arahan profesional dan ya selalu memiliki mindset jangka panjang. Nah, trading plan is very important yang saya bilang ya. Di mana kamu entry, di mana kamu put stop loss, di mana targetnya, ya. Karena kalau kamu nggak begini, ya, kamu hanya asal mainnya, ya. Kamu nggak ngerti, itu sama aja kayak kamu main sepak bola, bolanya kamu masukin gawangmu sendiri, ya. Itu ke orang yang nggak punya trading plan tuh, ya. Jadi kalau kamu tahu, ya ini gawang kita, ya, oke, ini gawang musuh, ya, ini ada bola di sini, ini kamu. Nah, kalau kamu tahu trading plan, nah kamu tendang ke sini, gol, ya. Ini yang tahu trading plan, ya. Jadi kan di sini gol. Tapi kalau kamu nggak ngerti trading plan, mungkin kamu tendang ke gawangmu sendiri, terus kayak kipermu marah-marah ya. Jadi itulah pentingnya punya trading plan yang bagus dan benar. Kadang ya, kalau kamu lagi ruwet, lagi putus sama pacar, ya, lagi berantem sama istri, atau lagi kena maki sama atasan, kadang ya memang oke lah ya, aku nggak trade dulu. Kenapa? Mental health. Itu nggak apa-apa ya, karena kamu daripada kamu trading, hatimu lagi nggak enak. Chance probability kamu losing money itu lebih gede ya daripada ketika kamu itu trade ya, ketika psikologismu lagi bagus ya. Itulah mengapa sangat penting ya. Dan seringkali ya teman-teman, gimana sih kalau saya mau trading yang menunggu setup? Pertama, adaptif dengan kondisi pasar. Saya tuh paling nggak suka trade dengan news. Ya ini unpopular opinion. Karena menurut saya pribadi, kalau kamu trading nunggu news, itu kamu nggak cukup jago buat cari setup profitable setiap harinya. Ya, it's hard to say. Tapi kalau kamu hanya trading nunggu news, oke malam ini FOMC nih, saya mau begadang. Saya nanti atas bawah. Ini prediksi saya bawah, terus salah semua, habis duitmu. Kamu nggak jago enough buat spotting opportunity di luar adanya volatility yang disebabkan oleh news. Saya bukan aliran yang trade the news, ya. Kenapa? Karena nobody can know anything, ya. Tapi yang jelas kamu tahu itu adalah ini adalah support, ini adalah resistance. Di sini kamu beli, ya. Di sini kamu close. That's it, ya. Chart itu nggak ngerti ini lagi red cut atau enggak, ya. Market itu nggak peduli ya FOMC-nya gimana. The market is only care, yaitu tentang keadaan yang ada ya. Memang fundamental beberapa kali ya take influence ke market, cuman kan kamu selalu harus ya melihat posisi yang benar. Jangan karena oke ini newsnya begini nih, tapi ini di resistance kamu beli. Jedar ya turun. Oke. Ya sama juga ya di market crypto pun juga ada ya fenomena dulu. Doge ya SNL Live, Elon udah joget-joget ya, udah overextended di 0,8, terus orang di sini all in terus jedar ya, nggak pernah balik all time high lagi. Boom. Oke, itulah mengapa sangat penting kita harus fokus ya, sedikit instrumen. Ya mungkin ada juga ya yang aliran mereka hanya trading Bitcoin, oke, dan mereka nggak trading yang lain. Nah ini nggak apa-apa ya, ini menunjukkan apa mereka punya kedewasaan, mereka tahu strategi yang tepat. Dan yang terakhir ya paling penting, kamu itu harus konsisten. Ini game bukan sehari 2 hari, ini game bukan setahun 2 tahun, ini 1-2 dekade ke depan. Kalau kita ngomong ya tentang eksekusi profesional, kita ngomongin entry, timing, ya, jenis order, ya, konfirmasinya, ini kita ngomong ya taktik mengenai mengeksekusi order. Oke? Selalu gunakan ya support. Kamu kalau beli di support ya probabilitas kamu menang itu tinggi ya. W win itu lebih tinggi. Kalau kamu beli pas retest itu risk to rewardnya itu lebih bagus daripada harga ini ngepump ya. Terus kamu langsung di sini beli. Ya, retest itu seperti ini. Harga mengunjungi titik sebelumnya. Nah, ini retest. Ini lebih bagus ya daripada kamu chase the pump dan reversal pattern. Oke.
Itu adalah keadaan ketika tren sebelumnya itu bearish, terus di sini kamu melihat nih, ini bisa aku beli ya. Terus kamu di sini positioning buy dan dia mengalami yang namanya kenaikan. Untuk timing eksekusi, kripto itu selalu 24 jam. Tapi memang waktu ya London, New York Time ini yang paling aktif. Kenapa? Karena kan banyak ya, mereka place algo ya, mereka trading dengan a lot of big institution. Ya, itulah mengapa kadang preferable ya jam 10 malam dan lebih ya, itu yang paling volatile memang. Nah, kemudian kamu antara limit atau market ya, seringkali ya kalau kamu size-mu kecil ya market is fine. Kamu kalau mau kejar yang namanya momentum ya, ini kamu lebih baik pakai market. Kecuali kalau kita ya size ordernya gede ya, sometimes you use limit order. Kenapa? Karena kalau market order kita itu slippage-nya itu terlalu tinggi ya, kita dieksekusi di harga yang nggak kita sukai dan itu terlalu tinggi kadang. Nah, kadangkala ya ini order flow sesuatu yang lebih rumit, kita ngomongin volume ya, kita ngomongin juga kecenderungan, tapi teman-teman nggak masalah ya. Karena apa? Karena kita selalu lengkap ya di Akademi Kripto. Di mana teman-teman di dalam pun juga bisa ya belajar tentang order flow. Nah, ngomongin order flow, teman-teman kalau jadi ya pelajar di Akademi Kripto, kita bener-bener ya modul crypto tradingnya ini kayak kamu telusuri mungkin nggak akan pernah habis ya, karena ini di dalamnya ya kita juga ngajarin ya, saya pribadi ngajarin order flow dan gimana teman-teman eksekusi ya order flow-nya, teman-teman lihat volume, lihat kecenderungan, dan itulah mengapa ya kita punya win rate ya yang cukup tinggi ya, kita tahu ya, which one to pick, dan ya gak ada salahnya ya belajar lebih dalam mengenai trading crypto. Kalau tools ya untuk scalping, apa sih teknikalnya ya, data turunannya apa yang dipakai, dan kita akan ngomong ya mengenai gimana cara trader ini mengambil keputusan, terutama ya trader-trader profesional. Mereka selalu melihat ya yang namanya volume. Ketika harga ini ya naik, oke, let's say ini naik, ya harga ini naik. Nah, harga mengalami kenaikan. Dia juga harus melihat ya, apakah kenaikan ini didukung oleh volume atau tidak. Karena harga yang naik dan tidak didukung oleh volume itu menunjukkan hanya beberapa orang yang mencoba menaikkan harga tersebut. It's not a real demand, it's a artificial demand yang digunakan oleh beberapa orang untuk menarik para retail, dan ketika itu terjadi ya chances market cenderung mengalami penurunan ya, karena di sini not a real volume ya, dan di sini orang akan dimakan ordernya dan harga mengalami yang namanya penurunan. Kemudian yang paling populer ya bisa pakai moving average. Kalau saya pribadi itu pakai 13 and 21. Saya udah riset selama bertahun-tahun dan menurut saya ini yang paling oke ya, terutama dipakai di daily chart adalah 13 and 21 EMA. Ini menunjukkan ya posibilitas ketika harga ini mendekatin ya EMA-nya. Ini adalah area yang terbaik untuk melakukan pembelian ya. Teman-teman bisa lihat ketika ya retest di EMA harga mengalami kenaikan, retest di EMA harga mengalami kenaikan, retest di EMA ya harga ini juga mengalami kenaikan. Dan selanjutnya ya footprint ini akan saya ajari lebih dalam ya, karena apa? Di dalam setiap candle ya itu kalau teman-teman breakdown ceritanya lebih dalam, itu ada banyak kumpulan dari bit dan juga as yang akan saya ajari ya di modul di Akademi Kripto lebih panjang. Oke, selanjutnya kita ngomong ya kombinasi tools untuk melakukan yang namanya scalping. Kita akan ngomong ya pola price action yang umum ya yang digunakan oleh para trader profesional, yaitu adalah mereka selalu melihat pattern dari beberapa altcoin di time frame yang kecil. Ya, pertama kita akan ngomongin liquidity sweep. Ya, ini adalah konsep stop hunting, di mana ketika harga mengalami penurunan, terus dia kembali lagi ke dalam range-nya ya. Ini biasanya menunjukkan ya liquidity di sini udah diambil dan harga akan berpotensi mengalami kenaikan. Dia ambil dulu ya stop loss dari para trader sebelum dia berpotensi mengalami kenaikan. Sama juga ya ketika harga ini dalam posisi naik. Nah seringkali ya di stop hunt dulu, orang yang short baru dia mengalami yang namanya penurunan. Jadi liquidity sweep juga bisa diperhatikan ya. False breakout ya it's kind of the same thing ya, harga di sini mengalami break ke atas resistance dan orang yang namanya breakout trader ini mereka akan ambil ya posisi di sini. Jadi selama saya di kripto ya saya nggak pernah percaya yang namanya flat horizontal breakout ya, ini sering kali menjadi suatu yang namanya jebakan. Bitcoin pun juga ya di all time high sering sekali di time frame gede itu ya flat
breakout ya di horizontal line, terus orang breakout di sini beli, terus kayak boom, ya harga mengalami penurunan dan ya mereka kehilangan harta yang mereka miliki. Memang ya, kalau kamu mau trade breakout, kamu mending nunggu yang namanya retest. Itulah mengapa di sini disebut breakout and retest ya. Dia udah break resistance ya, di sini kamu ya resistance-nya udah jadi support, kamu di sini buy ya. Kalau di sini kamu nggak buy ya, kamu buy ya. Harga biasanya cenderung mengalami penurunan kalau kamu ngejar breakout-nya. Di sini ya kalau kamu entry, breakout dan retest itu risk to reward-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, ini contoh ya, ketika ada breakout yang tinggi ya, ini compression breakout ya, di sini biasanya ya kelihatan adalah waktu akumulasi yang tinggi. Dan ketika ya dia breakout di sini didukung dengan volume, ya itu adalah konfirmasi kita untuk melakukan yang namanya pembelian. Nah, kita ngomong ya pola-pola yang pas ya buat intraday trade, yang mana ya ini pola yang selalu kita pakai ya di dalam. Nah, kita kan selalu ngomong ya potential ya intraday. Ya, kita selalu ngomongnya intraday. Jadi apa sih ya pattern yang selalu digunakan? Nah, data derivatif itu nanti akan saya bahas yang mendetail di modul dalam untuk Akademi Kripto. Tapi kita akan ngomongin di sini price action. Nah, kita mungkin bisa ya ngomongin sedikit aja ya, data perpetual future. Pertama, open interest, yaitu sebanyak apa ya orang yang membuka kontrak perdagangan. Jadi ketika harga ini naik, ya open interest ini juga naik, dia menunjukkan tren yang sehat. Berbeda ya ketika harga naik tapi open interest ini turun. Ini menunjukkan apa? Orang udah sedikit yang mulai trade, ini short covering position. Jadi harga ini bisa mengalami kenaikan karena orang yang short itu dia tutup posisinya. Ya, itulah mengapa this is not bullish, ya this is bullish. Karena apa? Harga naik, open interest naik. Berarti harga naik karena orang buka kontrak perdagangan yang baru. Dan kemudian ya kumulatif volume delta, ya ini mengukur ya selisih volume market buy and sell, jadi netnya berapa. Kalau harga naik, oke, CVD-nya ini juga naik, ini juga menunjukkan ya buyer ini agresif ya, dia pushing up the price dan dia relatif cukup agresif. Dan ya seringkali ya kalau teman melihat berita ya misalkan terlikuidasi 100 juta ya dalam sejam terakhir di crypto market. Ini teman-teman bisa lihat ya datanya juga di CoinGlass, ini selalu ada peta likuidasi. Misalkan Bitcoin hit harga sekian ya, ini akan terjadi yang namanya liquidation silakan 100 juta dolar. Nah, ini bisa teman-teman lihat di CoinGlass ya. Itulah mengapa teman-teman bisa melihat yang namanya kecenderungan. Kecenderungan apa? Kecenderungan di mana ketika harga mendekati ini akan kelikuidasi segini banyak. Jadi nggak boleh mendekati ini. Itulah mengapa area ini bisa dijadikan juga sebagai support dan juga resistance, ya, liquidation heat map. Jadi winning formula kalau saya pribadi selalu mengkombinasikan price action, mengkombinasikan ya, volume dan juga derivatif data. Itu yang saya lakukan. Jadi apa kesimpulannya ya? Mendapatkan profit 1 juta sehari ya scalping dengan win rate tinggi itu butuh yang namanya pengendalian risiko dan juga konsistensi yang tinggi. Jadi kalau mau sukses scalping, pertama perhatikan price action. 2, atur psikologi. Ya, psikologi itu bisa diatur dengan apa? Dengan manajemen risiko yang baik dan didukung dengan data derivatif yang oke. Jadi selalu fokus ya pada proses bukan pada hasil trade. Dan gunakan indikator-indikator yang lain ya seperti derivatif data, liquidation, price, volume, open interest ya, CVD untuk teman-teman memperoleh entry yang berkualitas tinggi. Tapi kalau kamu maunya ya udahlah saya mau belajar, tetap mau belajar tapi tetap dapat ya sinyal ya supaya saya bisa belajar sambil makan. Klik link di bawah dan sampai berjumpa di Akademi Kripto.